yang seolah-olah tidak berkeberatan namanya dipakai. Kalau dipakai di bus mungkin orang nggak ada masalah, biasalah. Tetapi kalau dipakai menjadi nama kapal dan kita tahu kapal itu bernilai ekonomi yang sangat tinggi, JKW Mahakam Dewi Iriana tidak masalah, ya agak aneh juga. Kalau begitu orang bisa dong pakai nama Jokowi buat komersil, buat apapun. Kan nggak bisa begitu, harusnya Jokowi berkeberatan karena bisa memunculkan fitnah kan. Tapi kalau dia bilang ya dikaitkan dengan Jokowi berarti syukur, alhamdulillah bisa kaya raya saya. Bukan itu masalahnya bro, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah itu tidak terjadi sobat era sekalian. Sehingga yang terjadi adalah tambang itu tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi menjadi barang yang menjadi sumber-sumber pundi-pundi elit-elit politik tertentu. Inilah yang kemudian justru makin parah ketika Menteri ESDM dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang kita tahu juga pastilah pemain tambang kelas 1 juga. Dalam kasus di Raja Ampat misalnya, ternyata komisaris-komisaris itu ya staf-staf Bahlil di ESDM. Apa yang dikatakan Husainuddin penting ya, kalau seandainya ada independensi untuk melakukan semacam semacam investigasi mengenai keterlibatan aparat, keterlibatan pejabat dalam pertambangan-pertambangan di Indonesia, terutama penguasaan tambang yang ilegal, yang inkonstitusional tersebut. Yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu nama pribadi, bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak, apakah diberikan dalam kalimat Jokowi sama kok banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi terus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Kalau mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Oh itu terlalu teknis banget, itu di kementerian ya. Itu di kementerian. Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2023. Ya itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Ya. Kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya di kementerian itu masalah teknis itu. Tapi kalau menyikapi ini semua dampaknya sampai kayak gini gimana Pak? Ya saya belum lihat, belum tahu lapangannya sih seperti apa. Tapi kalau mengganggu lingkungan ya memang kalau perlu di stop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut. Ini kan tinggal satu yang nggak dicabut itu Pak, tambangnya. Itu tanyakan ke kementerian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, dari video tadi ya, ada dua hal yang sebenarnya ingin dikemukakan. Soal sakitnya Jokowi, dan yang kedua soal tambang tersebut, penambangan di Raja Ampat. Jadi saudara sekalian, kalau dari video tadi terlihat bahwa ini video ini baru dan kita lihat bagaimana kondisi muka dan wajah Pak Jokowi ya setelah diklaim sebagai kena penyakit autoimun sebagaimana pernah dikatakan Dr. Tiva. Dan kemudian mengenai materi Raja Ampatnya itu yang Hosinuddin mengatakan wah ini jangan-jangan terima jatah preman. Kita bacakan sinyalemen Hosinuddin tapi awalnya kita lihat bagaimana kondisi Jokowi ya yang sudah kita lihat sebagaimana diberitakan tribunbengkulu.com. Tribunbengkulu.com, kondisi terbaru Jokowi seusai disebut sakit autoimun, wajah bercak putih dan warna kulit beda drastis. Tribunbengkulu.com, kondisi terbaru Jokowi seusai disebut sakit autoimun, wajahnya penuh bercak putih dan warna kulit beda drastis. Wajah Jokowi yang dipenuhi dengan bercak atau flek memang sudah menjadi sorotan sejak beberapa waktu lalu. Dr. Tiva menyebutkan bahwa muncul kecurigaan mengalami penyakit serius alias sakit autoimun. Menepis kabar tersebut, Jokowi pun langsung membantahnya. Belak-belakan dirinya menyebut bahwa sedang mengalami alergi biasa. Kan sudah disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin, kata Jokowi dikutip dari tribunnews.bogor.com Jumat. Suami dari Iriana ini mengatakan bahwa alergi itu tidak mempengaruhi kondisi kesehatannya. Gak ada masalah, alergi biasa katanya. Bahkan saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pun Jokowi sampai tidak hadir. Seiring berjalan waktu, kondisi wajah Jokowi semakin berbeda. Seperti ketika dirinya memberi tanggapan soal kapal TB Takbut ya, Jokowi Mahakam, JKW Mahakam. Tampak Jokowi seperti memakai bedak. Kalau ada tulisan JKW diartikan milik saya, ya senang banget saya. Alhamdulillah punya kapal, nanti ada truk, ada tulisan JKW lagi loh. Itu miliknya Pak Jokowi. Alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi, ada pesawat, ada tulisan JKW miliknya Pak Jokowi. Kaya raya saya, kata Jokowi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Solo Times. Diketahui di tengah polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua, muncul narasi kaitan dengan kapal TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Dua kapal itu dikaitkan dengan Jokowi. Meski begitu ia merasa tak dirugikan atas tudingan tersebut. Ndak, banyak kok tulisan di truk juga banyak, di bus juga banyak katanya. Disebut-sebut bahwa izin tambang di Raja Ampat Papua diperpanjang ketika era Jokowi menjadi presiden. Terlalu teknis, itu di kementerian sangat teknis sekali. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangan di kementerian itu masalah teknis itu, kata Jokowi. Menurutnya jika memang tambang nikel sudah mengganggu lingkungan Raja Ampat maka mestinya ditutup. Kalau mengganggu lingkungan ya memang kalau perlu di stop ya stop. Kalau perlu dicabut ya dicabut katanya. Tampak di video kondisi terbaru wajah Jokowi sangat berbeda. Terlihat ada beberapa seperti bercak putih di bagian pipi dekat matanya. Walau demikian Jokowi tidak membicarakan tentang kondisi wajahnya. Sebelumnya Tifauza Tiasuma atau Dr. Tiva menyebut bahwa kondisi wajah seperti itu karena Jokowi stres akibat kasus ijazah. Saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya kalau sebagai dokter saya melihat ketika di video saya melihat beliau stres sekali, kata Dr. Tiva dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube iNews. Untuk mengatasi kondisi wajah itu, Dr. Tiva menyarankan agar Jokowi segera menunjukkan ijazahnya. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon Pak Jokowi, Joko Widodo supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerima dengan senang hati, kata Dr. Tiva. Ya, saudara sekalian,
kita tidak tahu ya apa yang diderita oleh Jokowi sebagai sesama anak bangsa walaupun dia pernah jadi penguasa dan kita kerap mengkritiknya. Soal kesehatan ya kita sama-sama doakan mudah-mudahan sehat sehingga ya tetap bisa mengikuti prosesi soal ijazah ini dengan sebaik-baiknya dan dalam tempo yang secepat-cepatnya sebagaimana diharapkan oleh Dr. Tifa agar ditunjukkan ijazahnya, walaupun kemudian ada kasus lain yang mendera Jokowi ya sebagaimana disinyalir oleh Ahmad Hozinuddin misalnya. Jadi untuk bagian wajah itu terus terang saja saya tidak punya referensi apa-apa untuk membahasnya. Jadi gara-gara sobat era sekalian ingin mengatakan tolong dong bahas ijazah bahas wajah Jokowi yang berubah. Ya inilah ya kita tampilkan ada videonya yang terlihat betul dia berubah mukanya. Ya antara kiri dan kanan yang kanan itu ketika belum bermasalah, kiri ketika bermasalah. Tapi kita tidak tahu apakah itu autoimun atau apa ya. I have no expertise ya untuk to explain kepada sobat era sekalian. Tetapi itulah kita sampaikan faktanya. Jadi sobat era sekalian, YouTube ini tidak hanya menganalisis sebuah berita yang dimana saya memiliki kemampuan untuk menganalisisnya sesuai dengan background ilmu saya ketatanegaraan, tetapi juga ya kadang-kadang menyampaikan berita apa adanya saja. Nah ini apa adanya, terserah kalian lah, terserah sobat era sekalian untuk menafsirkannya. What happened with wajah Pak Jokowi ya, Jokowi's face. Kita tidak tahu penyakit apa yang sedang diderita dan kita juga tidak melihat langsung soalnya. Tapi ya itulah kondisi yang terjadi melalui video yang disebarkan ya atau tersebar. Nah tetapi ini pada bagian akhir ini saya bicara mengenai sinyalemen Ahmad Hozinuddin saja. Ahmad Hozinuddin bongkar dugaan Japrem Jokowi dari tambang nikel Raja Ampat. Nah, sebelumnya saya mau mengaitkan dengan statement Pak Jokowi tadi yang seolah-olah tidak berkeberatan namanya dipakai. Kalau dipakai di bus mungkin orang gak ada masalah, biasalah. Tetapi kalau dipakai menjadi nama kapal dan kita tahu kapal itu bernilai ekonomi yang sangat tinggi, JKW Mahakam, Dewi Iriana tidak masalah, ya agak aneh juga. Kalau begitu orang bisa dong pakai nama Jokowi buat komersil, buat apapun. Kan nggak bisa begitu. Harusnya Jokowi berkeberatan karena bisa memunculkan fitnah kan. Tapi kalau dia bilang ya dikaitkan dengan Jokowi berarti syukur, alhamdulillah bisa kaya raya saya. Bukan itu masalahnya bro. Persoalannya adalah apakah ada makan siang yang gratis? Lalu apakah intensi orang yang menggunakan nama kapal JKW itu tidak untuk kepentingan tertentu, misalnya bebas dari paling gampang bebas dari premanisme sesungguhnya, premanisme dari aparat-aparat negara sendiri yang kadang-kadang banyak sekali katakanlah memajakin kapal-kapal yang lewat misalnya, apalagi itu kapal yang mengangkut nikel misalnya, ya yang kita tahu harganya gila-gilaan. Masa sama sekali tidak ada kaitannya dengan Jokowi? Berani sekali pemilik kapal itu. Karena ada 8 kapal yang tercatat bernama JKW Mahakam dan ada 6 kapal yang tercatat bernama Dewi Iriana. Dewi Iriana. Ini agak aneh sebagai sebuah catatan yang kita perlu riset. Adakah ini kaitannya dengan apa yang dikatakan Hozinuddin berikut ini? Ya, sebagaimana diberitakan sawitku, Ahmad Hozinuddin bongkar dugaan Japrem Jokowi dari tambang nikel Raja Ampat. Dugaan, ya saya juga kita tidak punya alat untuk verifikasinya, tapi dugaan ini make sense karena itu.
Kita bacakan ya. Pengacara senior Ahmad Hozainuddin melontarkan tudingan serius terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Ia secara terbuka mendesak pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo Jokowi, menyoroti kemungkinan adanya japrem alias jatah preman yang diterima Jokowi dari proses eksploitasi nikel Raja Ampat dan daerah lain. Permintaan Hozainuddin muncul di tengah dugaan upaya Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk pasang badan melindungi kepentingan tertentu. Harus diselidiki apakah Jokowi mendapatkan jatah preman, japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan wilayah lain, kata Hozainuddin. Seperti dikutip sawitku.id dari podcast Forum Keadilan TV pada Rabu 11 Juni 2025. Hozainuddin juga menyoroti kecepatan Menteri Bahlil dalam menjelaskan keterlibatan PT Antam BUMN dalam pengelolaan nikel. Baginya hal ini mengindikasikan adanya motif tersembunyi untuk melindungi. Terlihat sekali motif untuk melindungi diri dengan buru-buru datang pasang badan dengan menyebut ada kepentingan PT Antam yang merupakan BUMN dalam mengelola nikel, ujarnya. Ia juga mengkritisi pembangunan jalan Trans Papua yang sebelumnya disebut untuk menunjang distribusi komoditas petani. Menurut Hozainuddin, fakta di lapangan menunjukkan lain. Padahal faktanya bukan itu, ternyata untuk melayani logistik tambang di Raja Ampat, tegasnya. Is it? Ini kalau ini kita harus lihat lagi ya. Kecaman Hozainuddin semakin tajam dengan sindirannya terkait penggunaan nama kapal JKW Mahakam dan Dewa Iriana, Dewi ya bukan Dewa. Ia menganggap penamaan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kepentingan yang sangat kuat. Tidak mungkin jika tidak ada kepentingan mengutip nama kepada kepala negara dan ibu negara, katanya. Pernyataan ini, kata Hozainuddin, menjadi lebih ironis setelah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyatakan bahwa tambang nikel adalah masa depan Indonesia. Bukan masa depan Indonesia, masa depan keluarga ente kali. Hozainuddin juga menyebutkan bahwa setidaknya 13 perusahaan tambang nikel termasuk PT GAG Nikel di Raja Ampat memiliki hak spesial untuk eksploitasi di kawasan hutan. Pernyataan ini semakin memperkuat desakan untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan keterlibatan dan kepentingan di balik izin-izin pertambangan nikel tersebut. Ya, saudara sekalian, soal tambang ini, soal tata kelola tambang ini juga sesuatu yang saya raise ya di depan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ketika mengundang untuk audiensi perkenalan Dewan Pertahanan Nasional. Saya katakan bahwa tata kelola tambang itu sudah makin jauh dari pasal 33. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu tidak terjadi, sobat era sekalian. Sehingga yang terjadi adalah tambang itu tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi menjadi barang yang menjadi sumber-sumber pundi-pundi elit-elit politik tertentu. Inilah yang kemudian justru makin parah ketika Menteri ESDM dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang kita tahu juga pastilah pemain tambang kelas 1 juga. Dalam kasus di Raja Ampat misalnya, ternyata komisaris-komisaris itu ya staf-staf Bahlil di ESDM yang dia katakan sebagai anak perusahaan BUMN tersebut. Jadi apa yang dikatakan Hozainuddin penting ya, kalau seandainya ada independensi untuk melakukan semacam semacam investigasi mengenai keterlibatan aparat, keterlibatan pejabat dalam pertambangan di Indonesia, terutama penguasaan tambang yang ilegal, yang inkonstitusional tersebut. Saya berharap mudah-mudahan Prabowo Subianto peduli soal ini dan kemudian melakukan tata kelola penambangan atau pertambangan sesuai dengan prinsip konstitusi pasal 33, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu saja sobat daerah sekalian, dua hal terkait dengan wajah Jokowi dan tambang Raja Ampat di Papua. Semuanya need clarification ya, lebih lanjut. Soal wajah kita nanti akan lihat bagaimana selanjutnya, dan soal tambang juga akan kita lihat selanjutnya bagaimana. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.